Kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, oleh karena kita akan belajar bersama dengan judul Manusia Memerlukan Keselamatan. Apa yang Alkitab katakan tentang saudara dan saya mengenai keselamatan? Sebelum kita mulai, kita berdoa. Bapa di surga, urapan Roh Kudus-Mu menjadi bahagian kami orang berdosa ini, agar kami boleh memahami rencana keselamatan yang Bapa percayakan, yang Bapa berikan, yang Bapa anugerahkan kepada kami orang berdosa ini. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin. Keselamatan adalah penyelamatan manusia dari akibat-akibat dosa, terutama kelepasan dari dosa dan kematian kekal melalui penebusan Yesus Kristus. Keselamatan adalah keperluan setiap hati manusia. Roma 3 ayat 23 berbunyi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Untuk itulah kita memerlukan keselamatan. Kisah Para Rasul 4 ayat 10 dan 12. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selama selain, saya ulang. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bagaimana keadaan manusia? Manusia dilahirkan dalam dosa. Mazmur 51 ayat 5. Di dalam, saya langsung baca intinya, aku diperanakan dalam dosa, aku dikandung ibuku. Manusia dilahirkan dalam dosa. Mazmur 58 ayat 3. Sejak lahir, orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan, pendusta-pendusta telah sesat. Inilah keadaan manusia sekarang ini. Saudara dan saya harus sadari bahwa saudara dan saya di bagian orang ini. Manusia dilahirkan dalam dosa. Yesaya 48 ayat 8, bagian akhir. Pemberontak sejak dari kandungan. Saudaraku, untuk itulah kita membutuhkan keselamatan. Bagaimana keadaan? Ya, masih lanjutan. Pengertiannya digelapkan. Efesus 4 ayat 17 dan 18. Apalagi keadaan manusia? Hatinya penuh kejahatan. Yeremia 17 ayat 9. Saudara dan saya mati secara rohani. Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Inilah keadaan manusia sekarang ini.
manusia saudara, dan saya. Untuk itulah kita membutuhkan keselamatan. Mungkinkah manusia dengan sendiri dapat mengubah keadaannya? Mari kita perhatikan baik-baik. Yeremia 13 ayat 23. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Saudaraku, tidak mungkin kita bisa mengubah keadaan kita. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Kita membutuhkan keselamatan. Dari mana kita memperoleh keselamatan itu? Apa yang manusia perlukan untuk memperoleh keselamatan itu? Yang pertama, sejak kecil. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Alkitab, saudara, kitab suci ini menuntun saudara dan saya datang kepada Yesus. Menemukan keselamatan ada di dalam Kristus Yesus. Yang akan menuntun saudara dan saya memberikan hikmat kepada saudara dan menuntun kita kepada keselamatan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, syarat bagaimana kita memperoleh keselamatan. Yang pertama tadi kitab suci, yang kedua berpaling kepada Allah. Jangan lagi kita membelakangi Dia, tapi mari kita arahkan pandangan kita dengan segala kerendahan hati kepada Yesus. Yesaya 45 ayat 22. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Yang ketiga, percaya kepada Injil Kristus. Injil dalam arti harfiahnya kabar baik. Percaya kepada kabar baik Yesus Kristus. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Keselamatan itu tidak hanya ditujukan kepada orang Yahudi, tapi kepada penduduk bumi. Syaratnya apa? Percaya. Percaya. Yang berikut, menantikan kedatangan Yesus. Ibrani 9 ayat 28. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Banyak penduduk bumi sekarang ini sedang menantikan keselamatan dari Yesus Kristus. Namun menjadi pertanyaannya adalah, sudahkah kita percaya kepada apa yang tertulis dalam kitab suci? Sudahkah kita imani bahwa kita hidup dalam kasih karunia? Ibrani 5 ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, saudara dan saya adalah manusia yang memerlukan keselamatan. Kita dapat memperoleh keselamatan dengan iman kepada Kristus. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka.
kita berterima kasih kepada Yesus Kristus. Dia sekarang menjadi pengantara kita. Pengantar saudara untuk ke surga, untuk memperoleh keselamatan itu, tidak ada pada orang lain. Hanya pada Yesus Kristus. Yudas 1 ayat 24. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda, dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Keselamatan itu adalah cuma-cuma. Keselamatan itu merupakan berkat dari Allah. Terima Yesus, percaya padanya, dan dalami terus siapa Yesus lewat firman kebenarannya. Agar dengan demikian pengetahuan kita bertambah dan kita sadar keselamatan itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Mazmur 3 ayat 9. Penurutan yang dituntut Allah dari Adam dan Hawa di Taman Eden akan dilihatnya dipenuhi oleh umat-Nya yang sisa, menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Pilihlah pada hari ini. Apakah saudara dan saya percaya bahwa keselamatan itu hanya ada pada Yesus Kristus? Pastikan hari ini, renungkan baik-baik. Sudahkah kita hidup dalam Kristus Yesus? Kenapa? Dengan penurutan kepada apa yang dititahkan. Mengimani bahwa Yesus adalah jalan kebenaran hidup itu. Maka kita akan mendapat pertolongan. Berkat yang selalu baru akan menjadi bagian kita. Percayakah saudara? Jika saudara percaya, mari kita berdoa. Ya Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur berterima kasih untuk anugerah terindah keselamatan yang Bapa berikan kepada kami. Yesus mati. Yesus menjadi pengantara kami, imam besar kami, yang peduli dengan keadaan kami. Terimalah kami Bapa sebagaimana kami ada. Ampunkan dosa pelanggaran kami. Biarlah dengan keselamatan yang Tuhan percayakan, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami boleh menceritakan kepada semua orang bahwa Yesus yang kami sembah senantiasa menyertai kehidupan kami. Dengan demikian, banyak orang, penduduk bumi ini, bersama-sama kami menantikan kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Terima kasih Yesus mendengar doa kami, kehendak-Mu yang jadi. Di dalam nama-Mu hamba berdoa. Amin. Sekian dan terima kasih. Berjumpa lagi nanti di episode berikut dengan judul yang berbeda. Tuhan menyertai kita sekalian. Shalom.